Usaha collab kan dulu kan. Saya tidak mau masuk ke dunia jurnalis gitu kan. Karena jurnalis ini melihat sisi ke sebuah pihak itu secara komprehensif. Secara keseluruhan tanpa ada tendensi masing-masing. Setiap pemberitaan saya ya bisa diterima oleh semua kalangan, oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Kita ceritain ya, namanya juga cerita Kang Opik kan. Semua hal kita ceritain di konten itu cerita Kang Opik. Iya. Idola saya ini. Bang Iwan idola saya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Luar biasa. Waduh, ini iPodcast kali ini saya kehadiran soulmate nih, teman spesial waktu sekolah dulu nih, waktu SMA nih. SMA ya, SMA 4 ya dulu ya. SMA Negeri 4 Karawang. Aduh, alhamdulillah masih komunikasi dah. Iya. Nah, ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Opik. Kalau nama lengkap sih Opik Haryadi. Taufik Haryadi. Iya. Taufik Haryadi. Sekarang lebih dikenal dengan Kang Opik. Karena ada cerita Kang Opik ya. Nah, ya. Ini akan kita bahas dan kita pecahkan di sini. Oke, siap. Iya. Gimana? Ya, gini bro. Yang gua tahu nih, dulu nih kan seorang Taufik Haryadi nih. Ini seorang pengusaha sukses. Entrepreneur. Jiwa usahanya dari zaman sekolah udah kelihatan. Apalagi saat Kang Opik nih berjalan di usahanya dengan kesuksesan. Saya pun dulu kita pernah ketemu ya. Iya. Dan itu saya melihat, wih ini signifikan, luar biasa, the best, terbaik pokoknya. Iya. Tapi sekarang ya ini melepas dunia usahanya, melepas dunia entrepreneurnya, dan lebih memilih menjadi seorang jurnalis, wartawan, orang yang memberikan berita dan informasi yang sahabat-sahabat iPodcast sekalian pun bisa menyimak setiap harinya update. Nah, ini gimana ceritanya ini Kang Opik? Waduh. Masalah usaha ya mungkin Bang Iwan sendiri kan tahulah ya, kita nggak usah ngebahas masalah usahanya, kita bahas yang saat ini aja lah. Yang saat ini dijalani. Sekarang saya yang masa lalu mah udah biar berlalu. Yang penting kehidupan saya sebagai seorang wartawan, seorang jurnalis, kita jalani dengan baik aja, itu aja lah. Keren, luar biasa. Nah ini Kang Opik nih dengan kesibukan yang saat ini yang digeluti ini ya, menjadi wartawan, jurnalis, dan juga konten kreator YouTuber dengan nama akunnya apa? Cerita Kang Opik. Nah ini sahabat iPodcast sekalian pun nanti bisa menyimak apa yang ada di dalam cerita Kang Opik ini. Nah ini akan kita bahas di sini. Nah ini latar belakangnya apa ini yang memilih Kang Opik menjadi YouTuber dan juga ini di Suara Jabar ya. Iya. Kebetulan saya Kabiro megang 2 kabupaten Bekasi sama Kabupaten Karawang. Nah, kalau ngomongin masalah cerita Kang Opik sebenarnya mah akun YouTube ini sebuah keprihatinan. Dulu kan saya kan bekerja untuk salah satu stasiun televisi lokal gitu kan. Nah, jadi saya sebagai marketing. Nah, di saat sebagai marketing ini saya ngelihat betapa eksklusifnya gitu kan untuk tayang hanya di sebuah televisi lokal gitu kan. Ya kisaran lumayan cukup terbilang high
high cost lah bagi para UMKM itu kan. Targetan para UMKM bagi para pengusaha-pengusaha lokal. Nah, dari situ saya muncul, kenapa enggak dibuat sebuah akun YouTube gitu kan. Nah, kenapa akun YouTube? Karena pertama mudah, terus kedua bisa di-share gitu ke nomor-nomor WhatsApp, ke Facebook gitu kan, ke Instagram, ke TikTok, ke medsos yang saat ini harga yang terjangkau gitu kan. Ya kadang-kadang gratisan juga sih ada. Apa-apa biarin. Namanya juga kita usaha nyari pergaulan kan ya. Nah, dari situ kita kembangin ya, alhamdulillah dapat respon dari masyarakat cukup lumayan itu kan. Akun YouTube berjalan berapa tahun ya? 1 tahun, belum 1 tahun udah 1.000 lebih. Subscribernya 2 tahun 2.000 ya, sekitar sekarang nggak nyampe 4 tahun, 3 tahunan 2022. 2 tahun lah baru udah nyampe 5.000 subscriber. Tuh. Alhamdulillah. Iya, sekarang udah 5.000. 2 tahun 5.000 subscriber. 5.000 subscriber. Itu termasuk patas, cepat. Ya. Iya. Ya alhamdulillah bisa diterima mungkin. Iya. Karena ya sedikit spam juga, karena setiap nomor WhatsApp yang ada di kontak WhatsApp saya itu saya broadcast gitu kan. Gimana caranya mereka mendapatkan informasi gratis gitu kan. Dari saya nggak perlu beli koran gitu kan, nggak perlu beli apa namanya ya nggak perlu searching di Google gitu kan. Kita cukup tunggu di rumah dimanapun berada, berita kita sampaikan. Karena gitu kan. pemberitaan dari cerita Kang Opik ini setiap hari selalu memberitakan informasi-informasi yang terupdate. Alhamdulillah, tanpa dibayar sama siapapun ya. Ya paling ya ya sedikit-sedikit dari narasumber, kadang-kadang suka ada tips seperti itulah. Iya, wah. Kadang-kadang ya sponsor ada dari salah satu brand dulu Gioren. Dulu sempat ngasih support dari Pak Haji Budi Gioren. Terima kasih Pak Haji Budi Gioren yang sudah support. Iya. Di awal-awal karir, di awal-awal berkiprah. Ya. Alhamdulillah dapat support dari Pak Haji Budi Gioren, terus ya ada beberapa orang yang support Kang Opik. Makasih udah banyak ngasih informasi terhadap saya gitu kan. Yang support itu kan dari beberapa pengusaha lah. Ya tidak saya sebutkan karena mereka juga terkesan tidak mau disebutkan namanya gitu kan. Ya mungkin ada. Iya. Di balik layar tapi supportnya penuh terhadap cerita Kang Opik ini ya. Waduh. Nah, secara proses ya, secara prosesnya gimana ya, apalagi awal dari seorang pengusaha banting setir ke dunia wartawan ya. Nah, ini secara prosesnya gimana? Kalau disebut pengusaha terlalu berlebihan ya saya mah cuma pedagang lah. Pedagang, ya. Ya kita ngalir aja gitu kan, ngalir dalam arti ya dulu kan sempat kakak saya kan kuliah di Badung gitu kan, saya melalui jaringan-jaringannya beliau gitu kan, kenangan beliau saya tanya-tanya terkait persoalan hukum, persoalan dunia kampus, persoalan dunia pergerakan gitu kan ya, sedikit banyaknya ya saya alhamdulillah terbiasa dengan keadaan seperti ini gitu kan. Nah saya kan kakak saya juga yang ya walaupun dia tidak kuliah tapi circle-nya cukup luas, dari mereka aja kita kebetulan ada 2 orang kakak yang luar biasa gitu kan, yang pergaulannya, circle-nya luas, ya kita manfaatin semuanya, kita ya. Ini pada saat usaha dagang atau yang saat ini digeluti? Ya kalau dagang ya mungkin jadi wartawan ini insiden juga Bang Iwan. Insiden dalam arti ya usaha collab kan dulu kan, saya tidak mau masuk ke dunia jurnalis gitu kan. Dan itu harus tetap survive. Tetap survive ya, gimana caranya gitu kan. Ya, alhamdulillah ya saat ini ya masih dipercaya lah. Gitu. Gitu Bang Iwan. Iya, aduh. Luar biasa. Tidak mudah ya ketika kita memang anjlok dan bangkit kembali, tapi memilih dengan bidang yang berbeda. Tapi sampai saat ini, keren banget. Udah 5
1000 subscriber dan beritanya terus sehari bisa dapat berapa berita nih? Ya kadang-kadang ya nyampe 10, coba nggak di-share semuanya. Iya. Kadang nggak dapat berita sama sekali ya. Tergantung sinkron lah. Situasi kondisi gitu. Dan sekarang koneksinya berhubungan dengan pemerintahan. Oh iya. Berarti kontennya tentang apa ini? Ya umum aja lah. Yang mulai dari hiburan, pariwisata, politik, ekonomi, sosial ya semuanya kita garap. Yang kita ketemu di jalan, ya kita ceritain. Yang namanya juga cerita Kang Opik kan. Semua hal kita ceritain di konten YouTube cerita Kang Opik. Iya. Tapi kalau saya tonton cerita Kang Opik nih di YouTube, ini orang-orang berpengaruh semua. Waduh. Orang-orang bertitel tinggi, keren asli. Ini termasuk inspiratif orang yang idola saya ini. Bang Iwan idola saya. Dari zaman sekolah. Keren. Nah berarti tujuan ya dari YouTube yang dibangun ini. Ya saya punya cita-cita besar. Pengen memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Emang dari kecil kan saya pengen jadi seorang jurnalis gitu kan. Dari kecil saya bener terinspirasi sama, ya dulu kan sering nonton kartun Rintintin itu kan, yang menceritakan seorang jurnalis ikut berpetualangan dengan bapaknya. Iya. Jadi jurnalis itu keren gitu kan, bisa memberikan informasi dari orang lain yang tidak tahu gitu kan. Bahkan ya jurnalis ini sebelum orang-orang tahu, seorang jurnalis udah tahu lebih dulu. Iya, keren. Terus? Ya intinya bisa berbagi informasi, bisa memberikan, menambah wawasan, pencerahan dari sebuah hal atau konflik yang ruwet gitu kan. Konflik yang ruwet dengan kita tahu yang sebenarnya, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kejadian sebenarnya seperti ini loh gitu kan. Nah dari narasumber seperti ini, dari misalkan dari narasumber A seperti ini, dari narasumber B seperti ini, kita sajikan semuanya secara gamblang. Nah biarkan masyarakat, si pembaca atau si penonton ini melihat dengan penilaiannya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri. Nah itu dia yang apa namanya, yang saya rasakan kenikmatan tersendiri sebagai seorang jurnalis gitu. Kenikmatan dan kebanggaan juga ya. Iya. Sebagai kenikmatan tersendiri lah kita bisa tahu dari berbagai sisi gitu kan. Tanpa harus ada tendensi-tendensi khusus gitu kan. Tendensi-tendensi keberpihakan. Kan kalau misalkan, maaf ya, dari waktu pemilu kemarin lah, dari legislatif sampai eksekutif gitu kan. Kita misalkan kita tahu dari narasumber A atau dari kader A, ya kita tahunya kebaikan-kebaikan tentang si A doang. Kan? Nah, ketika kita nanya ke kader B, kita tahunya kebaikan-kebaikan kader B doang kan. Nah, keburukan si kader A dibuka oleh kader B. Begitu juga sebaliknya, keburukan si B ini selalu dibukakan oleh kader A gitu kan. Nah, di mana jurnalis ini melihat sisi ke sebuah pihak itu secara komprehensif. Secara keseluruhan, tanpa ada tendensi masing-masing. Walaupun pada akhirnya kan saya memutuskan untuk condong ke salah satu pihak. Karena dalam penglihatan saya, dalam pandangan saya, dalam persepsi saya, bahwa ada ya namanya hidup di lapangan kan, gesekan selalu ada nih. Nah, dari si A saya disangka condong ke berpihak, dari B disangkanya condong berpihak ke A. Ya. Dari situ kita udah, saya pending dulu sebagai jurnalis. Kita lepas baju jurnalis. Kita lepaskan baju jurnalis. Iya. Saya nyatakan saya sebagai masyarakat Karawang yang memiliki hak politik, sebagai memiliki hak politik dan hak sosial juga kan. Nah, kita tunjukkan bahwa kita di saat jadi jurnalis, seorang jurnalis, kita dituntut masyarakat untuk independen tanpa keberpihakan. Di saat kita menentukan keberpihakan, nah kita harus lepaskan independensi itu, biar masyarakat tahu, oh ini si Opik sebagai salah satu pendukung, bukan sebagai jurnalisnya. Jurnalisnya. Nah,
saya juga secara pribadi ya silakan di saat kita memiliki pandangan, kita mengungkapkan pandangan kita, silakan mau percaya apa enggak percaya juga nggak apa-apa. Saya sudah melepaskan diri sebagai seorang jurnalis, ya, saya ada keberpihakan di saat saya jadi jurnalis. Nah, saya ya tuntutan saya independen tanpa ada keberpihakan, makanya saya tanggalkan dulu baju. Iya. Gitu, kan. Ya memang gesekan selalu ada ya. Iya. Apalagi di jurnalis itu kan dituntut di tengah gitu kan. Di tengah menjadi penengah dan ya tadi tidak condong ke kanan dan kiri. Ya, betul. Nah, di saat tapi ini berat ya. Maksudnya secara apa ya? Secara kita yang menerima ketika orang lain wah isi ini bakal gini, isi ini bakal begini. Nah, ini berat juga. Tapi ya itulah yang memang harus dihadapi resiko. Kita di antara mereka gitu kan. Mau tidak mau kita di antara mereka gitu kan. Antara si A dan si B kita di tengah-tengah. Pasti ada kecurigaan, tendensi ya prasangka itu melekat dalam sebuah sudut pandang netralitas kita. Iya. Nah ini berarti cerita Kang Opik ini maksudnya untuk daerah mana saja? Nah untuk wilayah ya kita bebas. Iya. Bang Iwan. Nah saya kan kebetulan di Suara Jabar ini kan dipercaya di 2 kabupaten, Karawang dan Bekasi ya. Karawang dan Bekasi. Sebenarnya lebih condong ke Karawang karena kan saya lahir di Karawang, SD, SMP, SMA di Karawang, jaringan saya banyakkan di Karawang. Iya. Kalau Bekasi kan saya tempat tinggal sekarang saat ini domisili di Bekasi. Di Bekasi. Ya intinya mah ya lebih condong di Karawang gitu kan. Cuman tidak menutup kemungkinan saat kemarin kan awal-awal tahun 2023 saya ada tugas khusus dari seseorang lah buat buka jaringan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Gitu. 27 kabupaten kota di Jawa Barat walaupun saat ini baru ada 16 kabupaten kota. Ini jaringan apa nih, politik atau apa nih? Di jaringan ya circle aja lah. Oh. Kita sebutnya circle aja. Circle. Iya. Seorang jurnalis emang ya ada ya kerahasiaan yang memang harus dipegang teguh. Nah, berarti ini sejak kapan ini Kang Opik berkiprah di jurnalis ini atau di wartawan? Tepatnya 2016. 2016. Karena 2013 saya nikah kan, awal 2015 saya kecelakaan total. Saya nggak bisa ngapa-ngapain selama setahun ya. Setahun baru nikah, kecelakaan total. Ya istri kan dulu kan aset banyak ya. Ya selama 1 tahun kita hidup dari aset aja. Gitu. Iya. Tanpa usaha, tanpa apa gitu kan. Nah dari situ 2016 kita coba dari jurnalis ya jadi wartawanan lah kasarnya. Gak bisa nulis, gak bisa apa gitu kan. Kita keliling biasalah. Ya dari situ kita merintis aja jadi jaringan satu persatu ya lumayan lah sampai sekarang ya alhamdulillah gitu intinya mah. Secara proses ya coba tadi disimak. Tadinya nggak bisa nulis, nggak bisa bikin apa dong? Iya. Dulu juga marketing di TV juga kan, di TV swasta gitu. Marketing saya bukan sebagai reporter juga marketing saya belajar. Iya. Belajar baru bisa bikin konten ya sekarang ini. Iya. Berarti dari awal nggak bisa nulis gitu, terus harus bagaimana, tapi kegigihannya yang luar biasa. Ini sepak terjang yang emang yang emang terlahir dari diri sendiri yang emang saya harus bisa, gua harus mampu. Akhirnya coba sekarang semua pemberitaannya diterima di masyarakat, ditonton semua lapisan. Ini kan ya super terbaik pokoknya. Sama Infocast juga. Infocast juga udah luar biasa ini. Udah punya gedung sendiri, cerita kopi cuma jurnalis jalanan. Memang biasanya orang kalau di atas ini selalu merendah, dan ini yang emang harus dicontoh buat kita semua. Jurnalis jalanan ya, ketemu orang, kita wawancara, kita buat semenarik mungkin gimana caranya pertanyaan tersebut ya bisa diterima sama masyarakat. Ya udah kita
publish gitu kan. Wih, tapi tokoh besar mana yang tidak mengenal sosok Kang Opik coba? Bapak ini hostnya lebah ini udah mulai lebah. Ya berarti cerita Kang Opik ya tadi semua menceritakan ya all ini ya apa aja ya, berita ya apa aja hiburan dan lain sebagainya. Nah berarti harapan kedepannya harapan saya mah tetap sih setiap pemberitaan saya ya bisa diterima oleh semua kalangan, oleh seluruh lapisan masyarakat ya, bisa memberikan ya walaupun secara sederhana ya, nggak spesial kayak e-podcast ini loh biasa, walaupun sederhana ya bisa diterima lah intinya, sudah bisa diterima dengan baik oleh segenap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya ya, udah alhamdulillah gitu Bang Iwan ya, malum lah keterbatasan gitu kan. Dengan keterbatasan yang ada ya diterima aja kan sudah syukur gitu. Subhanallah, luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi kalau melihat seorang jurnalis yang di medan, di jalan, di lapang ya, ini kan yang kita hadapi ini beraneka macam orang ya. Iya orang. Sampai ada yang dibakar rumahnya ya. Sampai kemarin yang sampai apa tuh ya mungkin perang tawuran dan lain sebagainya, LSM dan lain sebagainya. Ini kan wah ya tadi yang seperti yang tadi saya bilang, selama kita mengedepankan etika, selama kita mengedepankan independensi pada keberpihakan, selama kita mengedepankan ya tabayun terlebih dahulu, insya Allah mereka juga welcome gitu kan. Bahkan mereka juga ya orang-orang yang maaf ya dalam tanda kutip butuh orang-orang seperti kita gitu kan. Ya alhamdulillah sih selama ini saya nggak pernah yang namanya ya, dulu sih emang waktu di awal-awal kita kan nggak tahu ya, kita kan di awal-awal jadi jurnalis kan kita dididik bukan sebagai pencari berita, tapi sebagai pencari kesalahan orang lain. Oh gitu, iya. Sebagai pencari kesalahan orang lain di mana kita harus investigasi benar-benar, nyari tahu tentang si A, si B, si C dari orang-orang sekitarnya. Gimana caranya kita tahu celah, gimana caranya kita masuk dari situ. Kita kan seolah-olah gimana ya? Ya mencari keburukan orang lain. Tahu sendiri kan jurnalis kita dapat ya gitulah. Iya. Gak perlu diceritakan. Iya. Tapi keren, luar biasa. Ini inspirasi ya buat semua ya. Cerita Kang Opik yang selalu update, yang selalu beritanya ini justru mungkin beberapa ini ya hampir semua lapisan masyarakat ya berita-berita itu ya dinanti gitu ya, menanti apa nih yang terjadi di Karawang saat ini, apa yang terjadi di Karawang dan lain sebagainya di hari ini dan lain sebagainya ya. Waduh, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, siap. Sekarang kan saya ditanya sama Bang Iwan nih. Iya. Nanti gantian ya. Oh, kita goreng habis. Iya. Baru kali ini. Terus ditanya nih. Gimana kamu? Ya, nanti lah gampang lah. Kita habisin dulu sesi ini. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Opik atas kehadirannya, atas ilmu, wawasan, informasi, pencerahan dan lain sebagainya, dan tentunya inspiratif yang memberikan banyak orang manfaat dan kebarokahannya tentunya. Makasih, sukses selalu. Cerita Kang Opik dan sukses buat Infocast. Ya, sip. Terima kasih podcast. Ya, terima kasih ya Kang Opik. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.